Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Abrian Saputra, Guru Akidah Akhlak di MTS Negeri 5 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini dibuat sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar. Demikian perkenalan dari kami. Silahkan menikmati video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar nih? Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Pada kesempatan ini akan dipimpin langsung oleh Mbak Adelta. Oke ya, sudah silakan dipimpin berdoa. Sikap sempurna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini sehingga ilmu yang kita dapatkan berkah untuk kita semua. Amin. Allahumma. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Tolong yang saya sebutkan angkat tangan bilang hadir atau ada ya, biar kelihatan hidup ya. Kalau enggak kan goib ya. Oke. Yang pertama, Adelta. Hadir. Oke. Afifah. Hadir. Oke. Anak. Hadir. Oke. Anissa. Ya. Adian. Hadir. Oke. Nadia. Hadir. Nasihun. Ya, pakai nasi ya. Ya, Nasihun. Iken. Sakit. Ya. Oke, berarti kan nanti kita doain bersama ya, semoga cepat sembuh. Amin. Ija, Amin. satu lagi. Ya. Oke. Ya udah, jadi Mbak Iken sama Mbak Ija aja ya sakit. Oh, udah kok Mas Ikan yang kakinya yang sakit itu. Ya. Nah, doain semuanya biar cepat sembuh. Sembuh. Hilangkan penyakit. Amin. Siti Nur, hadir. Oke. Sofi, ya. Oke. Zulfan, hadir. Oke. Dan yang tidak hadir 3 anak ya. Ya. Oke, 3 anak tidak hadir. Oke. Boleh biar tambah kita semangat. Boleh minta waktunya sebentar saja, kalian coba berdiri semuanya. Ya, oke. Berdiri dulu biar tambah semangat. Sekarang kalian berhadapan-hadapan. Oke, berhadapan-hadapan. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi. Kalian sekarang tangannya dijulurkan. Hadapan-hadapan. Oke. Latihan fokus ya. Saya kasih nama yang sebelah kanan jago, yang sebelah kiri jago, yang sebelah kanan jarang. Ya, ketika saya sebutkan jago, kalian anggap yang jarang. Ketika saya sebutkan jarang, kalian anggap yang jago. Kita latihan konsentrasi, tidak ada suara. Siap. Yuk, fokus. Jago. Ada yang kenal?
aja. Oke. Sekali lagi. Harus fokus dan konsentrasi. Siap? Yuk. Diam semua. Jalan. Ada yang benar? Oke, konsentrasi kalian bagus banget semua. Dan sebelum kita bahas materi yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini, coba masih ingat nggak yang pembelajaran materi minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Apa lagi? Lalu? Oke, kalian sudah sangat paham. Kemarin kita sudah kasih contoh dan lain sebagainya, kalian paham semua. Nah, saat ini kita akan membahas tentang materi apa ini? Adab sholat dan berzikir. Saya mau tanya dulu, kenapa sih sholat itu harus ada adabnya, ada aturannya? Ada yang bisa jawab? Agar sholatnya, agar apa? Oke, agar sholatnya sah. Ada lagi? Mbak Abel, kenapa sholat harus diatur? Oke, bisa. Dikir kenapa? Apakah dikir itu juga harus keras-keras pakai speaker atau kita perlu pelan-pelan? Kenapa ada adabnya? Kenapa harus diatur dikir? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok? Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya diatur. Oke. Itu ada aturannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham juga tentang apa? Tentang tujuan, ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Kita akan menjelaskan, nanti kita akan bahas tentang pengertian adab sholat dan zikir. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang adab dan sholat zikir. Semuanya ada dalilnya, nggak asal kita sesuai pikiran kita. Yang berikutnya menjelaskan tentang adab-adab sholat dan zikir. Nomor 4, Afifah dibaca. Menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan zikir yang benar dan baik. Oke, yang terakhir, yuk, terakhir. Kelima apa? Mempraktekkan adab sholat dan zikir. Oke, mempraktekkan adab sholat dan zikir. Oke, kita sekarang masuk ke slide berikutnya. Ini adab sholat dan zikir. Amati. Yang pertama itu sudah melakukan apa? Sujud. Ini ada anak yang sedang sujud. Sholat. Ya, sujud. Yang ini sedang anak yang sedang berzikir. Ya, berzikir. Jadi ini gambaran saja yang sedang sholat, yang sedang berzikir. Oke. Next, nah ini ada pengertian sholat dan berzikir, ya, ada pengertian sholat. Coba saya minta tolong suaranya yang keras untuk membacakan. Mbak Sofi, silakan membacakan yang sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa, suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Oke, garis besarnya sholat itu apa? Kayak sebuah kegiatan, sebuah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, salam. Ingat, salamnya sholat itu cuma assalamualaikum dan nggak boleh dijawab. Imam assalamualaikum warahmatullah, jamaahnya diam, nggak boleh dijawab waalaikumsalam. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Oke, yang sholat dan ada syarat dan rukunnya. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah sebelum sholat Berwudu. Oke, berwudu
dulu, wudunya nggak sah, sholatnya tidak sah. Makanya diperhatikan. Next, dikir. Apa? Ayo, coba yang keras, Mbak. Zikir secara bahasa berasal dari kata zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Oke, terima kasih. Intinya, dikir itu apa? Mengingat dengan menyebut asma-asma Allah. Angkat tangan. Contoh ucapan dikir apa? Istighfar. Istighfar. Oke, apa lagi? Apa? Allah takbir. Oke, apa lagi? Tasbih. Tasbih. Bacanya gimana? Tasbih. Enggak. Subhanallah. Oh, kamu kesandung. Aduh. Baca apa? Istighfar. Enggak. Suaranya jangan yang jelek-jelek, apalagi kaki empat. Kalian kakinya berapa? Dua. Kaki dua, ucapannya yang bagus, istighfar yang baik, kata-katanya banyak. Dan astagfirullah, masya Allah, innalillah, enggak malah tempe goreng. Wah, itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Meskipun kamu lapar, tidak boleh disebutkan di situ, ya. Pakai kata-kata yang bagus. Oke. Lanjut ya. Itu pas nggak, saya masih muda ya. Kamu nggak usah panik, biasa aja. Itu namanya somong, ya. Ya. Ini ada pun dalilnya, ada yang bisa bantu baca. Masuk apa lagi? Siapa ya Pak? Dibaca Pak. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya keras Pak. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Afifah, dibaca ini yang keras. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah sesuatu besar, utamanya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada sholat, Quran surat Al-An'am ayat Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu apik, perbuatan minggunya mesti apik, mesti bagus. Ya, itu gampang banget. Anak yang bagus akhlaknya pasti bisa dipastikan sholatnya pasti bagus. Ya, mau bertindak sesuatu yang jelek pasti dia mikir. Ya, karena dia selalu ingat siapa? Allah. Kalian termasuk anak yang baik atau yang jelek? Baik. Oke. Anak yang baik. Kayak masnya ini sudah yang baik, ya. Ini masnya dari Korea, ya. Mau saya nemuin. Oke, next ya. Caranya. Nah, ini tadi adabnya sholat, sekarang zikir. Siapa yang bantu? Nadia, bagian keras. Nah. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Oke, sampingnya artinya apa? Oke, dikirlah sebanyak-banyaknya. Kayak Pak Andika kalau mau berangkat sekolah itu pakai cincin yang apa itu? Yang bisa dipencet? Digital. Nah, itu cincin digital. Itu sambil bawa motor, sambil ketik. Gak harus diucapkan, di hati juga bisa baca sambil baca subhanallah. Itu gak kerasa nanti sampai sekolah udah dapat 500. Ya, kalian biasakan berzikir. Meskipun kalian sedang pelajaran, kalian diam, kalian itu hatinya sambil berzikir subhanallah. Itu terus Allah selalu dilibatkan dalam setiap apapun.
ya selalu baca istighfar, baca tasbih, ya itu kalau kalian selalu menyebut Allah, Allah dekat sama kalian. Kalian mau apapun, ketika kalian posisi terpepet pun, sedang misal di jalan, lagi bawa motor, kehabisan bensin, itu namanya posisi pepet. Ini tengah alas nih, bantuan itu pasti ada aja. Kalau kita ingat Allah, Allah pasti lebih dekat dengan kita. Nanti orang nggak kenal, kenapa mas? Ini kehabisan bensin, oh ya tunggu sebentar, padahal nggak kenal. Dan itu efek dari kita selalu mengingat Allah. Kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, otomatis ketika kita berdoa Allah dekat dengan kita. Paham sampai sini? Jadi kalian harus membiasakan berzikir dimanapun. Oke, sip. Pak Korea ya. Nah, sekarang ini apa? Adab-adabnya berzikir, sholat dulu. Yang pertama khusyuk itu level khusyuk kita itu belum bisa kalau yang sampai khusyuk kayak levelnya para sahabat, sulit. Ya, Sayyidina Ali dulu orang yang paling khusyuk zamannya itu aja. Dulu contohnya ketika terkena panah, pernah dengar ceritanya? Nah, ketika terkena panahnya suruh mencabut ketika dia posisi sholat. Saking khusyuknya dicabut panahnya, dia nggak merasakan. Ya, tapi suatu ketika Sayyidina Ali ditantang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditantang suruh sholat 2 rakaat secara khusyuk, dan dia akan mendapatkan surga dari Nabi Muhammad. Ketika dia melaksanakan Sayyidina Ali sholat, dia menyerah, dia nggak bisa khusyuk. Karena apa? Di bidangnya dia jebulir terngiang-ngiang, jubahnya kanjeng Nabi, dia nggak bisa khusyuk. Ya, minimal kita fokus dan jangan memejamkan mata. Ketika sholat lihat pandangan ke tempat sujud. Oke, berikutnya hadiah ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Menjaga waktu dan batas-batasnya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Jangan asal-asalan sholatnya, tempatnya yang bersih, pakai baju-baju yang bagus. Jangan sampai ada yang ketempelan, maaf ya, kena itu kotoran cicak, itu harus langsung diganti, bersihin diganti. Ya, next, memakai pakaian yang terbaik. Ya, jangan cuma digunakan pakaian terbaik itu untuk sholat Idul Fitri. Idul Fitri mungkin kalian yang terbaik pasti dipakai. Tapi kalau sholat fardu biasa, mukenanya sing mohon-mohon, sing ini sininya sudah ada full hitam-hitamnya itu. Tapi kalau yang cowok, kalau sholat Idul Fitri, sarungnya baru nggak? Rata-rata baru, bajunya baru, sininya baru semua. Tapi kalau sholat fardu, kalau nggak baru, yang dipakai, ya itu harus. Karena apa? Kita akan berhadapan langsung sama yang maha besar, maha kuasa, yang memberikan segalanya untuk kita. Jadi kita mintanya juga harus yang pakainya yang busana bagus dan gunakan pakai pewangi. Ya, oke, yang sholat beres. Sekarang ya Dikir harus ikhlas, tidak karena terpaksa. Pak Andika masih pembelajaran tentang dikir, harus selalu dikir. Pak Jikatin ada temannya, kamu dikir. Kalian mau pulang sekolah mau kemana nanti? Subhanallah. Harus ikhlas, nggak boleh kanan. Karena Pak Andika mengajarkan dikir, kamu dikir tapi nggak ikhlas. Ya, ditanya teman, pas baca suara, ditanya dia jawab. Dikirnya berhenti dulu. Apa dia tanya? Jangan malah subhanallahnya disemprotkan ke temannya. Kamu ini subhanallah. Tidak boleh seperti itu. Ikhlas, merendahkan suara. Allah Maha tahu. Kalian sekarang posisinya diam,
di hati kalian lagi bilang, coba bareng-bareng, gak usah diucapkan nih nanti nih bro, di hati kamu bilang subhanallah bareng-bareng 1, 2, 3. Gak ada yang denger kan? Kamu tuh apa? Kamu tuh tahu. Kamu sedang baca di hati kamu tuh ada suara subhanallah, Allah tahu. Jadi gak harus diucapkan, ya. Itu duduk di suatu tempat yang suci, yang bersih, dan mewangikan pakaian dan tempat yang berzikir. Punya pewangi, kalau bisa wangi-wanginya jangan yang berbau alkohol. Ada kan? Ada yang campurannya alkohol kan? Nah, kita yang natural, ya, yang alami. Oke, next. Hikmah sholat bisa dibacakan nih, suaranya keras ya Bang? Sudah? Bacain yang keras Jun. Masuk. Hikmah sholat dulu. Hikmah sholat pertama, disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, lanjut. Menjadikan hati tenang. Yang ketiga, Menyadarkan manusia akan menghatikan dirinya sebagai hamba Allah. lanjut. Menanamkan nilai bahwa yang memberikan segala sesuatu adalah Allah. Ya. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan ijib dan mungkar. Terakhir. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Oke, seperti yang tadi udah jelasin tadi, hikmahnya itu banyak banget dari sholat dan zikir. Hikmah zikir itu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha, hati yang tenang. Orang yang berzikir hatinya tenang, ada masalah apapun pasti dia tenang sampai karena Allah ada di dekat saya. Jadi saya lebih tenang. Menjadikan diri sebagai orang yang rendah hati, gak sombong, dan menjadikan diri ini semakin dekat dengan Allah. Oke, dan selesai. Agar kalian lebih paham dan lebih jelas, lebih gamblang lagi, Pak Andika ingin membuat beberapa kelompok diskusi. Nanti Pak Andika akan membagikan LKPD ke kalian dan kalian ikuti instruksi juga dari Pak Andika. Oke, akan saya buat 3 kelompok. Bisa berhitung dari depan ya. 1, 2, 3 aja. Yuk. 1, 2, Keras. Ya. 1, 2, 2. Ya. Oke, silahkan berdiri dan memusisikan ke kelompok masing-masing. Oke, anak-anak. Kalian sudah berkelompok, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ini ada LKPD dari Pak Andika. LKPD nanti kalian mendiskusikan dan menulis jawabannya di sini. Apa hasil diskusi kalian? Yang pertama, instruksinya ikuti instruksi dari Pak Andika. Yang pertama, kalau bicara dulu kelompok 1, kalian juga nanti mendiskusikan tentang pengertian adab sholat dan adab berzikir serta hikmahnya. Ya, hikmah yang bisa kalian ambil. Ingatannya dapat didiskusikan. Yang kelompok 2, kalian membahas tentang adab berzikir. Ada apa adab berzikir yang benar dan yang salah itu apa? Yang kurang tepat adab berzikir. Ya, nanti kita sinkronkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Silakan didiskusikan, kalian kerjakan. Yang kelompok 3 tentang apa tadi? Adab sholat ya. Adab sholat, kalian bahas tentang adab sholat. Adab sholat yang tepat, yang benar seperti apa, yang kurang tepat seperti apa, kalian kerjakan, kalian diskusikan di lembar kertas. Oke, dikasih nama kalian itu ditulis kelompoknya berapa, dan ada tambahannya. Kalian sudah bawa HP atau bawa kelompok ya? Ya. Bawa HP. Saya minta kalian membuat sebuah poster dari HP kalian per kelompok 1 saja. Itu berupa
poster tentang materi yang kalian tulis yang didiskusikan lewat aplikasi apa? Canva. Apa? Bisa semua kan? Bisa. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, berdiri. Diskusikan yang satu nanti pada selesai langsung ke kampanye, ya. Sudah selesai? Yang kalau sudah mulai menulis, yang lainnya ada yang mengerjakan pakai Canva, ya. Kalau Canva-nya sudah selesai, nanti langsung dikirim ke grup, ya. Ke grup nanti Pak akan lihat dan kita nanti bisa lihat bersama-sama hasilnya di atas sambil dipresentasikan, benar? Ya. Ini ini saja. Jadi ada apa ini ya, poin-poinnya. Jadi salah apa? Ya, tersiksa waktu masih 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi siap-siap. Sudah selesai? Yang ini udah. Oke anak-anak, waktu udah habis. Kerjaan yang edit di Canva nomor 1 tolong send dikirim grup, nomor 2, nomor 3 dikirim ke grup semua, dan nanti perwakilan dari tiap-tiap kelompok kalian mempresentasikan di depan, ya. Udah dikirim semua? Yang 1 dan 2, 3 dan ya. Coba cek dulu. Oke. Yang nomor 1 yang mana? Ini? Enggak, ini yang mana? Ya. Ini? Ya, itu. Ini? Ya. Oh ya. Silakan. Salah satu presentasikan ke depan. Oke. Perhatikan ya, ini hasil karya desain dari kelompok 1. Silakan. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha akan mempresentasikan hasil karya poster kelompok 1. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, sholat berarti doa atau kebaikan. Sementara secara istilah, syariat sholat adalah ibadah perbuatan dan perkataan yang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat dan merupakan tiang agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalil sholat ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua ada zikir. Zikir adalah kegiatan mengingat dan menyebut nama Allah yang dilakukan dengan hati dan lisan sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zikir ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dan di sini saya akan membacakan hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir sangat banyak dan saling melengkapi. Di antaranya adalah untuk menenangkan jiwa, memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan munkar, menumbuhkan disiplin hingga meraih pertolongan dan ketabahan tertentu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak gamblang jelas sekali ya. Dan karyanya juga oke sih. Ini ada yang menggambarkan orang sedang bermunajat, sedang sholat dan sedang berzikir. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan siapa? Oke, Mas Ihun. Yang mana Mas? Ini. Ini ya. Oke. Oke, silakan. Bisa dimulai. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang di dalam berbagai suara. Nah ini hal yang dimaksud agar tidak ada suara yang terjadi sebenarnya. Dan agar tidak berbeda dengan dan hal yang tidak berbeda dengan hidup dan tidak yang telah diberitakan Rasulullah dengan juga adalah ibadah membaca Al-Quran yang berbeda. Yang keempat mencoba memahami maknanya. Bagaimana itu di suatu tempat atau orang itu bahkan mengeluarkan pakaian dan tempat dan tempat itu menjadi tempat dan nama dari sini. Ini sip cukup jelas dalam bisa cukup. Kemudian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kelompok terakhir ini kira-kira ya hasil karya kalian ya. Untuk kelompok terakhir silakan siapa? Oke, Mbak Sofia. Silakan bisa dimulai. Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, oke. Kita sudah presentasi semuanya. Saatnya kita menyimpulkan. Oke, kita simpulkan bersama-sama. Adab sholat dan berzikir. Sholat itu adabnya apa saja? Tadi yang sholat mana? Adab sholat yang bagus apa aja? Ada apa aja? Harus apalagi? Artinya ikhlas. Lalu menjaga kebersihan. Kalau yang berzikir apa tadi? Merendahkan suara, apalagi dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya? Ya. Dan sholat diantaranya adalah untuk menenangkan jiwa, memperkuat hubungan dengan Allah, Ya. dan juga perbuatan dan tidak mungkar. Oke, cegah perbuatan yang tidak mungkar ya. Dalilnya sudah jelas, semuanya jelas. Kalian tinggal mempraktekkan bersama-sama. Oke. Gimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang adab sholat yang benar, adab zikir yang benar? Senang hatinya? Tinggal prakteknya yang bagus dan benar. Oke, untuk evaluasinya kalian nanti akan saya setting timenya untuk mengerjakan CMD ya. CMD di kalian nanti mengerjakan CMD
Timingnya nanti akan saya kasih waktu durasinya 30 menit kalian kerjakan dan nanti kalian kirim ke Pak Andika. Oke? Tidak terasa 2 jam belajar yang sudah kita lalui bersama. Pak Andika minta maaf jika ada kekurangan dalam membersamai kalian. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum Bapak tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.